Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Nanang Dwi Suprapto di RTA TV Channel. Di acara Fakta dan Opini, saya ingin menayangkan sebuah wawancara eksklusif dan sangat-sangat menarik antara Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani dengan Bapak Gita Wirjawan. Berbagai topik dibahas. Bahasan yang paling utama mulai dari perubahan iklim atau climate change, transisi energi, blockchain, hingga peran gender untuk Indonesia 2024 ke depan. Dunia telah dilanda perubahan iklim yang berdampak kepada sendi-sendi kehidupan manusia di bumi ini. Fakta ini sudah terbukti, dan kemudian bagaimana manusia di bumi ini melakukan antisipasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan manusia dan peradaban manusia ke depan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menggambarkan berbagai hal berkaitan dengan topik-topik tersebut. Diulas dengan jelas, singkat, padat, dan saya pikir semua pemirsa bisa memahami dengan mudah. Ayo kita saksikan bersama. Mengenai perubahan iklim, kalau kita ngacu ke kerangka Paris ataupun Glasgow, ini kan kita harus ngurangin emisi karbon, anggaplah 50% di 2030, 25% 2040, sisa 25% 2050. Nggak tahu gimana intuisi manusia, atau saya lah ya, itu saya lebih percaya akan tercapai lebih karena teknologi daripada kebijakan. Itu salah parkir nggak sih Bu, pemikiran kayak begitu? Enggak, sama sekali enggak. Oke. Ya kalau mau dibuat selalu kan di dalam kita menganalisa suatu, pertama ada masalah, solusinya seperti apa, masalahnya seberapa besar, seberapa fundamental, solusinya. Ada yang sangat percaya kepada teknologi. Siap. Kalau dunia ini udah akan terancam, pasti nanti banyak orang yang udah mikir untuk menciptakan tadi mobil yang lebih ramah lingkungan, energi yang jauh lebih kurang dari CO2, makanan yang lebih, so they are really relying on technology, which is itu nggak wrong, karena selama ini manusia juga diuji dengan banyak sekali episode di dalam kehidupan manusia ini, di dalam sejarah umat manusia, dan selalu juga muncul teknologi sebagai solusi. Namun kalau di satu sisi sains dan scientific report mengatakan kita ini sekarang sudah di 1,1 degree centigrade di atas sebelum industrial revolution. Kalau kita di atas 1,5 degree centigrade warmingnya, konsekuensinya udah sangat banyak. Kalau kita business as usual, kita akan mencapai 3,4 degree centigrade. So udah pasti devastating. Tadi argumentasinya, before itu terjadi di tahun 2040 atau 50, pasti ada teknologi yang bisa nyelesain gitu. Jadi rely on teknologi nggak salah sama sekali. Tapi orang juga nervous, apa iya kita rely on satu aja? Karena manusia harus beradaptasi dan harus memitigasi resikonya ini. Adaptasi itu butuh biaya banyak, mitigasi juga harus
tadi dari teknologi maupun dari signal pasar. Makanya muncul sekarang kan carbon market. Karena itu akan menciptakan support atau yang disebut inovasi dan katalitik terhadap teknologi tadi. Begitu orang yang polusi itu di charge, ya dihargai. Kalau kamu mengeluarkan CO2 kamu harus bayar. Si pemilik pabrik mulai mikir, aduh gimana caranya saya supaya nggak bayar itu. Makanya dia cari teknologi. Selama CO2-nya tidak dihargai ya orang akan polut aja, nggak ada konsekuensinya terhadap dia. Makanya muncul berbagai macam cara tadi kita, mulai tadi carbon market, harganya berapa, bahkan kalau perlu dipajakin, orang untuk change behavior tadi berubah berdasarkan signal market. Juga termasuk tadi, kamu harus kredibel. Seberapa besar suatu negara yang sudah punya emisi sekian untuk bisa ngurangin. Karena kalau kita tetap sekian semuanya bahkan nambah, ya ekonominya dunia ya pasti akan makin hangat dan climate change akan jauh lebih cepat dan lebih dahsyat. Jadi semua negara harus punya komitmen. Itu yang disebut NDC itu, Nationally Determined Commitment kita. Dan untuk mendeliver itu tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah saya sebagai Menteri Keuangan makanya senang menjadi sekarang ketua dari koalisi Menteri-Menteri Keuangan. Bagian saya itu di satu sisi di dalam negeri kita ngomong sama para pelaku bisnis, ini loh dunia sedang dihadapi, Presiden sudah menyampaikan signal, kita sedang menghadapi climate change. You better prepare and we better start to change. Lebih baik kita omongin sekarang sehingga saya tahu rencana untuk perubahannya seperti itu supaya nggak terjadi disruption. Karena kan kita juga nggak ingin ekonomi kita rusak lebih dini dan nggak perlu untuk menghadapi suatu persoalan masa depan gitu kan. Jadi semuanya tetap win-win. Perubahan bisa terjadi, climate change bisa dihindari. Nah ini yang sedang kita lakukan. Polisinya bisa pajak, subsidi, insentif yang kita bisa berikan. Namun tugas saya keluar sebagai ketua koalisi ya nagih, yang ngotorin dunia itu banyak kan negara maju. Kok sekarang dia minta-minta negara kayak kita untuk bersihin lebih banyak? Kasih uangnya dong. Katanya mau ngasih 100 billion US dollar per tahun loh. Sampai sekarang belum. Katanya nanti baru tahun 2025. Katanya lagi itu it's like already 10 years. Jadi kita akan mengatakan there is money, there is technology, and policy. Kita combine tiga-tiganya, itu tadi. Tapi kalau saya lihat datanya Bu di 15 tahun terakhir, emisi karbon nih meningkat. Anggaplah kurang lebih 30%. Dan kontribusi dari negara-negara berkembang itu nggak kecil. Sangat. Iya kan? Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan DNA-nya negara berkembang adalah untuk terus berkembang. Kita harus tumbuh. Dan pertumbuhan tuh nggak bisa tanpa segampang yang kita pikirkan kan, dilakukan dengan renewable strategy. Karena renewables tuh scalability-nya belum proven dan mahal sekali kalaupun ada scale. Nah ini dilema loh untuk negara berkembang kan. Ya nggak cuma di negara berkembang, karena negara maju nggak bisa mengatakan negara berkembang kamu nggak boleh ngotorin ya, aku udah ngotorin kamu makanya jangan ngotorin nanti dunia makin kotor. Betul. Kan nggak bisa begitu. Negara berkembang perlu berkembang karena masih banyak ada yang masyarakat yang masih miskin, pendapatan mereka masih belum comparable. Kalau Indonesia sekarang katakanlah di 4.000 per kapita, sementara Amerika di 64.000. Terus dia nyuruh kita melakukan kan nggak seperti itu. Apalagi India yang masih sekitar 1.500 per kapita. So, makanya suara negara berkembang, ya kita kan tetap berhak untuk membangun ekonomi dan masyarakat kita. Namun kita juga mau kontribut untuk tidak mengotori dunia seburuk seperti yang pernah dilakukan oleh negara maju. Jadi apa solusinya? Lagi-lagi teknologi. If you give me the technology tadi untuk energi, karena kalau di Indonesia itu ada dua sektor yang luar biasa penting. Forestry dan penggunaan tanah, istilahnya FOLU, Forestry and Land Use, dan energi serta transportasi. Itu dua biggest kalau untuk Indonesia, untuk bisa menurunkan CO2.
Kalau untuk forestry, makanya Bapak Presiden kalau kita lihat berkali-kali kan sekarang nanam mangrove, karena it's cheaper, lebih murah, dan itu setiap lembar daunnya itu mengabsorb CO2-nya quite efektif dan remarkable. Makanya kita harus perbanyak aja. Tadi deforestasi harus dibatasi, reforestasi harus digalakkan. Sehingga net-netnya di dalam forest dan land use itu menjadi net positif untuk mengurangi CO2, untuk mengeluarkan oksigen lebih banyak. Transport, ya kita harus bangun mass rapid transit sehingga orang tidak lagi lebih suka naik sepeda, naik yang disebut kereta, sehingga nggak semua orang naik mobil sendiri-sendiri yang kemudian CO2-nya makin banyak. Kemudian energi tadi renewable. Nah sekarang orang mengatakan yang reliable itu yang fossil fuel, either batu bara, gas, atau minyak. Nah kalau kita mau transisi kepada yang renewable dari non-renewable, kita tahu base load-nya harus berapa. Indonesia kan nggak bisa bilang batu bara tiba-tiba tutup terus nggak ada gantinya. Karena 62% dari energi kita itu adalah dari batu bara. Kalau kita ingin energinya batu bara nanti lama-lama dikurangin sampai 2050, penggantinya harus ada. Jadi aku butuh dua uang nih, Gita. Ini yang sekarang saya selalu omongin di dunia. Aku butuh satu uang untuk meretarget batu bara, karena ini udah dikontrakin. Umpamanya kita punya pembangkit batu bara, udah jual ke PLN, kontraknya 30 tahun. Sekarang aku bilang, bisa nggak kontraknya diperpendek supaya polusinya nggak sampai 30 tahun, diturunin 15 tahun. Si pengusaha batu baranya ya bisa aja asal ibu kompensate saya dong. Saya kehilangan 15 tahun terakhirnya. So I have to find money untuk compensate itu kan. Siapa yang bayar? Kan kayak gitu. And then si batu bara yang di-retard 15 tahun itu kan harus muncul penggantinya. Tidak hanya gantiin yang 15 tahun yang hilang, kita sekarang dengan ekonominya growth tinggi, permintaan energi makin tinggi. Jadi kita tidak hanya menggantikan ini, kita menambah capacity. Jadi butuh uang untuk apa? Untuk membangun yang renewable. So I have need to have two pot of money to retire and to build. Itu tadi belum bicara tentang reliability, intermittent tadi yang disebut base energy, teknologinya reliable atau enggak. Dan belum lokasi. Kalau Bapak Presiden kan sering mengatakan kita punya banyak sekali renewable seperti hydro. Karena kita punya lebih dari 4.000 sungai. 3 sungai aja bisa mengeluarkan lebih dari 10 gigawatt. Itu gede banget. Tapi tempatnya di Kalimantan, tempatnya ada di Papua, konsumsinya di Jawa. So you really have bring those ke Indonesia. Atau kita bring aktivitasnya pindah ke sana juga. Nah, hal-hal seperti ini investasi yang luar biasa besar yang sekarang kami di Kementerian Keuangan mencoba menghitung sehingga kita nggak boleh cuma pidato-pidato terus climate change dan segala macam. Atau kalau saya diminta oleh negara-negara maju, Indonesia harus kontribut kayak gitu. Emang kamu udah bayar berapa ke kita? Kan enak jadinya kalau saya bilang aku butuh sekian and you never actually paid me anything. Do you have any moral position untuk bisa dictate us? Kan kayak gitu, enak banget kan ngomongnya. Nggak usah teriak-teriak gede-gede sih, ngomong enak kayak gitu tapi jelek gitu kepada mereka. Itu yang saya bilang, yaitu kalau kita berjuang, kita harus berjuang di semua level supaya kita bisa menjaga Indonesia. Speaking of levels, the last level tuh kalau menurut saya gimana kita harus mengedukasi generasi Z. Dan akhir-akhir ini saya sering ngobrol mengenai perubahan iklim. Dan banyak mereka yang excited, tapi ada juga yang belum ngeh. Karena kalau saya bilang ini finite karbon kita, yang tersisakan ini cuma 2.000 sampai 3.000 gigaton. Emisi per tahun 60 sampai 70 gigaton. Lu tuh cuma punya 50 tahun. Kecuali kalau lu siap jalan kaki ke kantor. Iya kan? Nah itu akhirnya begitu saya cerita begitu, ngeh mereka. Wah kalau gitu kita harus melakukan dekarbonisasi, apapun caranya. Tapi ini penting Bu, untuk disosialisasikan. Bu, saya mau nyambung ke teknologi. Ya kan? Saya ini melihat ada beberapa observasi.
Kalau teknologi itu kan derivatif 1 dan 2-nya, speed and acceleration, semakin meningkat, ya kan? Dan dalam batas logika, kalau speed and acceleration meningkat, margin of error semakin besar, error semakin besar. Nah ini saya mau bungkus nih dalam konteks yang keren banget di kalangan anak-anak muda, namanya blockchain. Blockchain ini fenomena yang gila, pertumbuhannya 120% per tahun. Internet, pertumbuhannya per tahun cuma 60%. Blockchain ini kan aplikasinya yang paling banyak akhir-akhir ini di kripto. Kenapa kripto laku? Karena orang udah nggak percaya lagi dengan uang beredar. Terlalu infinite. Sedangkan kripto itu finite. Terus kedua, udah nggak ada gold standard lagi. 3, ini sebagai hedge terhadap inflasi. Yang terakhir, banyak yang nggak ngeh mengenai kebutuhan energi. Nah ini balik lagi ke percakapan yang tadi kan. Ini kalau saya hitung-hitung kebutuhan untuk Bitcoin aja energinya itu sama dengan kebutuhan energi di satu negara namanya Argentina dalam setahun. Ya kalau kita mau mempopulerkan blockchain, kita juga harus mikirin renewable strateginya. Pandangan Mbak Ani gimana sih mengenai teknologi dan gimana anak-anak muda nih sekarang semakin merangkul hal-hal yang sifatnya tuh pesat pertumbuhan. Ada banyak dimensi ya dalam apa yang disampaikan Gita ini ya. Teknologi blockchain ya, itu kan shared ledger ya, closed ledger. Orang ada di dalam sistem itu, makanya tadi disebut finite gitu kan. Nggak seperti kalau kamu printing money yang sekarang itu fiat money, you can ya seperti Amerika itu kayaknya printing terus aja gitu. Sehingga ya itu di-govern atau ditata kelolakan dan di-sustain dengan suatu sistem tertutup. Nah, tadi ada banyak aspeknya. Aspek pertama tadi disebutkan, orang nggak percaya atau kepingin pindah ke sini. Yang seperti sebetulnya pada awal percakapan kita tadi, dunia ini banyak sekali likuiditas tadi. Dari fiat money ya, uang yang dikelola oleh atau yang otoritasnya adalah bank sentral. Bank sentral di seluruh dunia. Mereka print money untuk jagain ekonomi. Karena COVID kemarin di print lebih banyak lagi supaya ekonominya kembali bangkit. Tapi kemudian eksesnya ya this money mencari tempat untuk diinvest. Salah satunya yang melalui tadi kripto tadi atau Bitcoin tadi. Makanya harganya naik tinggi banget. Kedua, ini adalah mau disebut currency tapi bank sentral nggak mau ngakuin ini currency. Makanya disebut komoditas. Tapi dia udah pakai coin atau currency gitu kan, cryptocurrency, Bitcoin gitu. Dari sisi bank sentral mereka merasa, lu ini kok tumbuh terus dan tumbuhnya tadi nggak cuma double digit ya, ratusan persen. Saya sudah banyak juga masukan dari orang-orang pengusaha dalam negeri yang merasa, lu kayaknya ini nggak kerja apa-apa, dia dapat duitnya gampang banget gitu. Sehingga regulator seluruh dunia, bank sentral terutama, mulai memikirkan ini harusnya under whose regulation ini gitu. Karena seperti tadi fast and accelerate bisa terjadi crash. Itu yang terjadi dengan biasanya bubble and burst. Ya. Nah, ini pasti akan terjadi suatu koreksi yang nanti akan ada korbannya. Sehingga perlu regulasi. Siapa yang harus meregulir? Di Amerika Serikat sendiri masih ada bicara apakah itu stock exchange ataukah bank sentral atau siapa yang harus melakukan regulasi ini. Yang ketiga adalah mengenai penggunaan ini yang menggunakan teknologi ledger tertutup itu bisa dijadikan untuk kamuflase terhadap berbagai illicit financing. Dan itu tadi financing for terrorism, money laundering itu sebetulnya sudah dari awal sudah menjadi sesuatu. Makanya FATF ini Financial Action Task Force yang merupakan organisasi antar negara-negara di dunia untuk mendeteksi tadi flow of fund yang dari illicit financing, money laundering, financing for terrorism itu sudah menganggap ini merupakan growing risk, risiko yang makin tumbuh, makin besar. Dan ini menjadi sesuatu yang sebetulnya dibahas di G20 di antara menteri-menteri keuangan dan bank sentral di G20 dengan otoritas-otoritas
dunia seperti Financial Sector Board, IMF, bahkan dalam hal ini kita mau bicara BIS untuk bicara tentang what does it mean. Banyak beberapa negara yang sudah mulai mengakomodir teknologi ini. Umpamanya waktu itu Singapura, London melakukan, karena diakui teknologi ini dari ongkos, transaction cost very rendah, efisiensi sangat tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan digital currency yang selama ini masih base-nya adalah fiat, ini merupakan sesuatu pilihan. Jadi saya yakin bahwa bank-bank sentral ini sekarang benar-benar melihat fenomena ini untuk menentukan akhirnya bagaimana rekonsiliasi antara teknologi closed ledger dengan traditional central bank currency. Makanya kan di RRT sudah mulai dicoba central bank digital currency. Dia mengeluarkan itu juga nanti akan menggunakan teknologi closed ledger, saya rasa. Amerika sendiri karena dolar selama itu mendominasi dunia, mereka dilematis sekali. Dolar, dia seneng karena dolar mendominasi dunia, berarti dia juga bisa mendominasi. Kalau berubah ke digital currency, ini kan merupakan suatu perubahan yang tipping point. Nah, ini yang masih menjadi sesuatu yang akan dilihat. Kita, Bank Indonesia juga sudah mulai mengkaji mengenai berbagai kemungkinan implikasi dari munculnya teknologi ini. Hal lain yang tadi kita sampaikan, yang mungkin belum jarang dilihat dari sisi tadi cryptocurrency atau closed ledger ini, adalah energi tadi. Kalau ini adalah sesuatu yang di-maintain di dalam sistem digital, maka dia harus hidup terus kan, dan harus di-sustain dengan energi tadi. Yang kita sampaikan, ternyata kebutuhan untuk memaintain 1 Bitcoin saja sama dengan seluruh energi dari satu negara seperti Argentina. Ini berarti very tidak energy conserve teknologi kan. Nah, nanti kebutuhan terhadap energi akan makin naik. Sebetulnya kalau ngomongin tentang energi ya seperti tadi, Indonesia sebagai satu negara, energi yang sekarang 60% adalah coal base. Kalau kita ingin tetap tumbuh, berarti kalau ada permintaan energi harus yang renewable. Tapi coal-nya sendiri mau diturunkan sampai tahun 2060. Turun porsinya dari 60 jadi 40, jadi 20, akhirnya 0% pada tahun 2060. Nah, roadmap ini dan bagaimana transisi energi ini yang harus dipikirkan dari aspek tadi. Siapa yang akan bayar? Duitnya dari mana? Dan bagaimana bentuk insentifnya? Nah, ini yang sekarang pemerintah sedang bicara tentang, makanya nilai ekonomi karbon. Saya kemarin waktu di Glasgow launching Energy Transition Mechanism dengan ADB, di mana tadi yang saya sebutkan membutuhkan 2 pot, yang satu uang untuk meretire coal earlier dan satu pot money untuk membangun renewable yang lebih cepat. Tapi ini kan sangat menyederhanakan masalah karena in between butuh banget tadi insentif, subsidi, implikasi harga listrik, apakah lebih murah ataukah lebih mahal. Kalau lebih mahal gimana kita memberikan subsidi, bagaimana terhadap risk tadi kalau dia tidak continue. Karena kalau hydro, geothermal, apalagi surya atau lagi wind atau menggunakan current atau arus laut, itu kan nggak ajek. Kalau lagi ada arus, listriknya jalan. Kalau nggak ada arus, terus listriknya mati. Kalau lagi podcast kayak gini hilang kan nggak lucu, gitu kan? Jadi kita membutuhkan teknologi untuk membuat dia itu menjadi stable sebagai base load, base energy kita. Nah, hal-hal aspek inilah yang sekarang kita sedang bahas. Makanya di pemerintah kita bicaranya, ada saya di Kementerian Keuangan, Menteri Energi iya, Menteri KLHK jelas Bu Siti, bahkan Menteri Perdagangan. Kita juga pernah jadi Menteri Perdagangan, so you know very well. Karena sama-sama pokoknya, you been there. Jadi carbon trade ini globally itu juga menjadi salah satu dimensi yang is gonna be very very interesting dan juga challenging. Aku senang sih kalau tadi generasi Z pada senang, tapi kayaknya kita juga perlu untuk terus. Saya beberapa kali diundang town hall anak-anak muda. I think their semangat itu membuat hati saya menjadi sangat senang ya. Saya merasa anak-anak muda kita concern mereka, perhatian mereka di tempat yang benar gitu.
hati mereka di tempat yang benar, semangatnya bagus. Sekarang harus di-equip dengan tadi fact, knowledge, teknik, strategi, bahkan geopolitik yang tidak sederhana. Namun tidak berarti kalau tidak sederhana itu nggak bisa kita kerjain gitu. Aku udah berkali-kali di berbagai tempat, masalahnya kompleks tapi ya akhirnya kita bisa kerjakan. Penting Bu, gimana kita bisa mengubah mindset mereka dari overconsumptive menjadi regeneratif. Terus jangan sebagai konsumen aja, tapi sebagai warga, citizen. Dan kalau menurut saya inevitably mereka harus take political ownership. Betul banget. Harus dikerangkakan kan. Bu, saya tuh masih banyak pertanyaan, tapi I know you have time limits. Dan mungkin yang terakhir nih saya mau bahas ke depan, Indonesia ke depan, menuju 2045. Mau ngobrol apa aja, saya serahkan ke Ibu. Tapi mungkin gimana sih pandangan Ibu? Yang paling obvious di saya adalah we have had one female president thus far. Kalau menurut Ibu tuh sampai tahun 2045, itu gimana peran wanita dalam kepemimpinan negara atau kepemimpinan secara umum? Terus kedua mungkin gimana sih postur kebijakan kita supaya kita tuh bisa keren banget di 2045. Third largest democracy, fourth most populous, Muslim majority, the biggest economy di ASEAN. Tapi ya Mbok, kalau bisa nyambung ke metrik-metrik lain yang keren kan. Nah itu gimana Bu pemikiran Ibu? Perjalanan suatu negara ya mencapai 100 tahun kemerdekaan, ya kita lihat banyak negara RRT itu udah ribuan tahun kalau kita bicara ya. Even sebelum negara Indonesia lahir, dia udah lebih dari 2.500 tahun udah dengan peradaban, dengan kerajaannya. Atau kalau kita lihat Amerika Serikat, katakanlah, atau negara-negara Eropa yang merupakan demokrasi yang sudah cukup tua gitu. Kalau kita bicara 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, itu adalah milestone yang kita tentu punya impian, punya harapan, punya target kata. Dan kalau Indonesia tadi disebut keren, artinya jaga terus tadi apa stabilitas politik, kita tetap terbuka, demokrasi, ada check and balance, ada kritik tapi juga konstruktif. Ya kita jalan, tidak selalu sempurna, nggak ada sesuatu yang sempurna di dunia itu, tapi tetap progressing. Maka Indonesia di 2045 itu diperhitungkan akan menjadi negara yang 5 besar ekonominya. Kita sekarang di dalam G20 itu kita ada di ranking berapa? 15 atau 16 gitu. Tapi kalau kita terus steady growth-nya tadi di atas 5%, maka nanti UK dan negara-negara Jerman itu akan turun ke bawah, kita akan di atas gitu. India, RRT kita, karena selain populasi dan ekonomi size-nya akan gede. Nah, untuk mencapai itu kan tidak cuma hitung-hitungan, growth sekian, GDP sekarang terus jadi segitu. There are so many necessary condition yang harus dihadapi, yang harus kita bangun. Tadi reform tetap dijalankan. Reform kemana? Reform yang membuat pemerintahan itu menjadi bersih, efisien, akuntabel, melayani. Jadi siapa saja nanti yang berkuasa, regardless partai politiknya, dia harus punya behavior yaitu akuntabel, bersih, melayani. Jadi kalau kita berkompetisi secara demokratis bukan untuk grabbing the power, tapi how to serve people better than others gitu kan, kompetitornya. Harusnya kan gitu. Debat polisinya adalah seperti itu. Nah, itu dari sisi pemerintahan. Infrastruktur harus dibangun, sistem kesehatan harus dibangun supaya kita nggak kena pandemi, kelimpungan seperti dunia saat ini yang memang luar biasa kelimpungannya. Indonesia relatif bagus meskipun sistem kesehatan kita masih tetap harus diperkuat. Pendidikan jelas sangat core di dalam reform ini. Sehingga kita nanti punya SDM yang baik, institusi publiknya bersih, accountable, efisien, infrastrukturnya bagus, sehingga Indonesia bisa tadi growing menjadi negara yang tadi disebut keren. Reform di sisi hukum penting banget, gitu kan. Jadi kita punya yang disebut check and balance, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang bisa tiga-tiganya itu berfungsi secara bagus. Jadi rakyat merasa aku terwakili, aku dijaga,
dan negara ini hadir secara adil, kan kayak gitu. Itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah tadi kalau bicara tentang isu-isu gender, Indonesia tadi kita punya belum 100 tahun merdeka kita udah punya presiden perempuan. Amerika yang udah 200 tahun merdeka belum pernah punya, baru satu VP-nya perempuan gitu ya. Menteri Keuangan pertamanya dia baru kemarin, Janet Yellen. Kita udah lebih dulu waktu saya diminta sama Pak SBY dulu. Jadi udah relatif maju. Ketua DPR perempuan, di Amerika ada. Di Eropa baru ngomong gender, tapi ya Prime Minister perempuan baru Jerman gitu ya. Prancis belum pernah, iya kan dalam hal ini. Jadi Inggris Margaret Thatcher sama yang kemarin. Jadi artinya kalau kita ngomong tentang gender, mungkin nggak cuma top position, tapi bagaimana lensa atau optik di mana manusia itu kan ada laki perempuan, hampir 50-50, gitu kan? Paling 51-49. Perempuannya lebih. Iya, makanya 51-49 perempuan bahkan lebih banyak gitu. Kalau Anda memperlakukan perempuan itu cuma sebagai appendix, gitu, catatan akhir, gitu, ya berarti Anda wasting half of those population sebagai sesuatu yang padahal mereka kalau bicara tentang sekolah. Kita lihat aja deh, biasanya yang juara kelas itu perempuan. Cewek. Top 5 nyontek dari cewek. Ya, top 5 perempuan, top 10 baru ada laki-laki 3 gitu ya. Waktu sampai mahasiswa teladan perempuan biasanya. Begitu masuk kerja, mereka kemudian menikah, mulai drop out mereka. Artinya, wah aku harus menikah atau karir. Kalau menikah karir bisa dikompromikan, mereka punya anak, ngurusin anak atau karir. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita sebagai laki-laki nggak pernah ditanyain, do you want karir atau menikah? Ya laki-laki ya dua-duanya lah. Mau punya anak atau karir? Ya laki-laki dua-duanya kan udah ada yang ngurusin anak. Kalau perempuan kan enggak. You never been asked like that, right? Aku sebagai menteri perempuan itu sering banget aku ditanya, Bu, gimana cara milih antara karir sama keluarga gitu. That kind of question nggak pernah ditanya ke laki-laki loh kita. Untuk jadi, nama saya nama cewek, Bu. Ya, oh gitu. Ya. So I represent both. Okay, very nice. Artinya itu ya saya mau mengatakan perempuan itu along their ability untuk mengkontribut kepada masyarakat, mereka menghadapi tantangan yang tidak sama dengan laki-laki. Kadang-kadang bahkan karena secara social norm, cultural, bahkan religious interpretation itu dijadikan sebagai alasan untuk beban perempuan itu menjadi lebih berat. Semuanya kayaknya defaultnya ya perempuan yang bertanggung jawab, gua dong yang keren di luar gitu. Kalau perempuan di luar keren, ditanyain keluarga kamu berantakan nggak gitu kan, kayak gitu selalu. Kalau laki-laki berantakan nggak ada yang nanya juga gitu. Jadi that kind of asymmetric treatment memang membuat perempuan itu quite tough ya untuk mencapai suatu posisi. It doesn't mean bahwa kita itu give up. Jadi contohnya kalau saya di Kementerian Keuangan, kita coba supaya anak-anak muda yang kerja ini tidak menimbulkan tension trade off waktu melahirkan. Saya bilang laki-laki boleh paternity leave, harus nungguin istrinya dan anaknya. Itu kan memberikan moral support. Di sini harus ada lactation room, sehingga itu. Bahkan saya minta kalau memang ada tempat untuk childcare, dilakukan juga untuk membuat childcare menjadi penting untuk kita semuanya. Jadi ada gesture-gesture yang mungkin untuk laki-laki dianggap nggak terlalu penting ya, tapi untuk perempuan itu everything gitu. Itu sesuatu yang sangat-sangat penting buat mereka. Dan coaching, sebetulnya laki-laki itu memberikan peranan penting loh kita. Seperti kamu, itu your gesture gitu untuk bisa memberikan appreciate ruang yang sama, opportunity, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Kalau sama perempuan biasanya kita juga saling mendukung ya dalam hal ini. Ini empiris loh, Mbak, di venture capital ada studi yang menyatakan semakin diversitasnya meningkat, ROI-nya, return on equity, jauh lebih bagus, bukan lebih bagus saja. Jauh lebih bagus. Well, itu udah studi cukup lama. Kalau aku waktu di Bank Dunia kan juga karena sebagai COO
kita membuat yang disebut salah satu yang disebut mainstreaming itu adalah gender, itu yang namanya cross cutting issue. Itu kita lihat kalau di korporasi board yaitu dewan direkturnya, kalau laki-laki semua ya you have like a boys club gitu kan. Kadang-kadang ya itu tadi, itu kan kejadian di berbagai teknologi kayak Google maupun di Facebook. Waktu mereka mendevelop artificial intelligence, karena itu ada boys club, dia nggak tahu bahwa ternyata perempuan tuh beda. Jadi waktu bikin AI-nya seolah-olah semua manusia tuh laki. Lain kan? Jadi hal kecil tapi yang menunjukkan bahwa if you don't have gender sensitive, ini menyebabkan, bayangkan kalau di dalam korporasi kita, kalau kamu sebagai CEO apalagi jadi owners, kan kamu kepingin kalau invest itu dia thriving dan tahu risikonya di mana. Tapi kalau kamu boardnya laki semuanya, kamu merasa udah wah sebagai konformis. Mereka cuma ya itu aja lah, sakit saling gagal. Nggak ada yang lihat ke spion. Di situ di belakang ada, atau lihat ke depan bahkan di atas. Sekarang ini lagi banyak awan, sebentar lagi hurricane akan muncul. Nggak punya kepekaan itu karena ada yang disebut club mentality. Nah, diversity itu menyebabkan boardnya itu bisa melihat semua alternatif. Itu kan bagus. Oh, di sini kalau di antara laki-laki nggak lihat bahwa ini adalah opportunity, tapi kalau ada perempuan itu sebetulnya bagus loh. 50% dari populasi itu perempuan. That's really a big market. That's another opportunity. Atau mereka akan lihat dengan kepekaan empatinya, dia lihat this is gonna be too risky, maka mereka akan bisa untuk mengurangi resiko. Jadi empiriknya benar di dalam, makanya di Jerman sekarang jadi law mandatory. Wow. Jadi nggak boleh ada board of director yang laki-laki, harus ada perempuan, harus ada perempuan. Jadi terjadi diversity di dalam pemikiran. Menurut saya sih ya. Kalau saya umat Islam, saya baca kitab suci dan disebutkan diciptakanlah laki dan perempuan. Itu kan tidak berarti laki dan perempuan sama-sama bisa bekerja untuk melaksanakan amal. Itu yang menggambarkan dunia itu terdiri dari itu tadi, makhluk yang mestinya jangan dianggap yang sebagian ini adalah tadi saya bilang appendix atau catatan kaki aja, footnote gitu, sebagai footnote. Itu yang harusnya akan kehilangan potensi untuk bisa menciptakan, menurut saya sih, peradaban dan kehidupan yang lebih baik. No disagreement. Bu, I have 1,000 more questions. Tapi I know you have to go. Terima kasih banyak loh. Really good to see you again. Likewise. Fascinating. Saya sebenarnya pengen lihat kamu nyanyi aja sama main piano daripada waktu saya dikasih tahu mau podcast, kenapa bukannya dia main piano aja sama. There will be a time. Gitu ya. Oke. Thank you. Ya itu.